Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, orang yang berpuasa memiliki kemuliaan di hadapan Allah. Kemuliaan yang didapat oleh mereka tentu berbeda-beda sesuai dengan kualitas puasa yang dijalaninya. Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali menyatakan bahwa ada 3 tingkatan dalam berpuasa. Pengkategorian ini berdasarkan dari kualitas puasa seseorang, bukan karena jenis kelaminnya, sehingga sasaran pengkategorian tingkatan puasa ini untuk muslim laki-laki dan muslim perempuan. Pertama, puasa awam. Puasa awam adalah puasa seseorang yang hanya menahan lapar, dahaga, dan tidak berhubungan badan dengan lawan jenis atau dengan pasangannya. Tetapi di satu sisi, ia juga masih melakukan perbuatan-perbuatan terlarang, perbuatan dosa dan maksiat lainnya. Ia berpuasa, tetapi juga melakukan perbuatan terlarang seperti menggunjing, menyebarkan berita hoaks, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah yang lainnya. Pada umumnya, mereka yang berpuasa seperti ini hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, sehingga puasa ini disebut sebagai puasa fisik. Tingkatan puasa yang kedua adalah puasa khusus. Puasa yang demikian adalah puasa orang-orang yang menahan dirinya dari lapar, dahaga, dan tidak berhubungan badan, serta menahan anggota badannya untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, semuanya dijaga untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Mulut tidak bicara kotor, tidak membuli. Telinga tidak mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Kemudian mata tidak dibiarkan melihat hal-hal yang dilarang oleh syariat, tidak menonton hal-hal yang berbau porno, atau tangan tidak membiarkan jari-jari kita menulis, menyebarkan berita-berita hoax, men-share berita-berita yang tidak jelas kebenarannya. Puasa yang ketiga adalah puasa khususil khusus. Puasa yang demikian tidak sekedar hanya menahan lapar, dahaga, dan hawa nafsu. Kemudian anggota badan kita juga tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Hati benar-benar dijaga dari hal-hal yang bersifat duniawi. Hati difokuskan hanya kepada Allah. Hati dilarang berpaling dari Allah, sehingga sekali seseorang yang menjadikan puasanya sebagai puasa yang khusus, jika hatinya berpaling dari Allah, maka puasa orang ini batal. Jenis puasa seperti ini jarang sekali orang-orang melakukannya, sangat sedikit. Imam Ghazali menyatakan bahwa orang yang berpuasa jenis ini hanyalah para nabi, sehingga disebut puasanya Shaumul Anbiya. Pasalnya, selain menahan lapar dan haus dan menjaga anggota badan untuk tidak melakukan maksiat, mereka juga memfokuskan diri, hati dan pikirannya hanya kepada Allah. Pikiran selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pikiran terhadap duniawi adalah hal yang membatalkan puasa mereka. Lalu pertanyaannya,
di tingkatan keberapakah puasa kita tahun ini? Muslimin dan muslimat bisa menentukan diri akan seberapa berkualitas puasa kita tahun ini. Seringkali ibu-ibu dan remaja perempuan dianggap tidak mampu mencapai 3 tingkatan puasa tersebut. Karena ibu-ibu dan remaja perempuan masa berpuasanya terpotong oleh haid, menstruasi, dan nifas, kemudian hamil, melahirkan, dan menyusui. Yang hal itu memberi konsekuensi kepada mereka untuk tidak boleh berpuasa bagi mereka yang haid dan nifas, dan bagi ibu hamil dan menyusui boleh memilih untuk puasa atau tidak. Tentu pendapat yang menyatakan bahwa mereka ini tidak bisa mencapai pada 3 tingkatan puasa tersebut tidaklah benar, karena penentuan tingkatan puasa ini tidak berdasarkan pada lama atau durasi waktu seberapa lama orang berpuasa, tetapi lebih kepada kualitas puasa orang tersebut, atau seberapa mampu mereka menahan diri mereka untuk menahan lapar, haus, hawa nafsu, dan memfokuskan diri hanya kepada Allah dan menjauhkan dari pikiran-pikiran duniawi. Sehingga ibu-ibu dan remaja perempuan tidak perlu berkecil hati. Berpuasalah dengan semampunya dan berpuasalah dengan sekhusyuk mungkin. Bisa juga dengan menambah amalan-amalan yang lain selain puasa untuk tetap menjadikan puasa kita lebih berkualitas. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita mampu meningkatkan kualitas ibadah puasa kita di tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu yarhamuna birrahmatit tamah fid dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.